Perkenalkan, nama saya Iwan Kasada dengan NIM 251 Nah, jadi sini saya akan menjelaskan tugas dari aljabar linear, dan sini saya mendapatkan soal-soal yang ada di berada kelompok 3. Nah, jadi yang nomor 1 ini ada 1C. Diketahui bahwa vektor U itu adalah 3, min 2, 1, dan 3. Dan untuk vektor V-nya ada min 4, 1, min 3, dan 7. Nah, jadi yang ditanyakan ini apakah vektor tersebut itu ortogonal atau tidak. Jadi untuk menentukan apakah dua vektor U dan V ini bersifat ortogonal atau tegak lurus, kita dapat menggunakan rumus dot produk atau perkalian titik. Nah, antara keduanya itu jika dot produk antara dua vektor sama dengan 0, maka vektor tersebut akan bersifat ortogonal. Jadi sini langsung saja caranya. Dan di ada rumus dot produk antara dua vektor U dan V. Jadi rumus itu adalah U kali vektor V itu sama dengan U1 dikali V1 plus U2 dikali V2 plus U3 dikali V3 plus U4 dikali V4. Nah, jadi langsung aja dioperasikan, dimasukkan bilangannya. Di sini U kali V sama dengan U1 itu atau vektor U1 ini ada 3, yang ini terus vektor 1 itu adalah min 4, terus vektor U2 itu adalah min 2, vektor V2 itu 1. Terus untuk vektor U3 di sini adalah 1, untuk vektor V3 itu adalah min 3, dan untuk vektor U4 itu 3, dan vektor V4 itu adalah 7. Nah, jadi ini dioperasikan terus dapatkan hasil min 12, min 2, min 3 plus 21. Jadi untuk hasilnya itu adalah 4. Nah, jadi karena hasil dot produk U kali V ini bukan 0, maka vektor U dan V tidak bersifat ortogonal. Nah, jadi selanjutnya itu ada nomor 7. Di sini diketahui bidang 1 itu ada 4x min y plus 2z sama dengan 5, terus bidang keduanya ada 7x min 3y plus 4z sama dengan 8. Nah, yang ditanyakan ini apakah kedua bidang tersebut paralel atau tidak. Jadi di sini langsung saja untuk menentukan dua bidang ini paralel atau tidak, kita perlu memeriksa apakah vektor normal kedua bidang sejajar ini dia itu paralel atau tidak. Vektor normal dari bidang adalah koefisien dari x, y, dan z dalam persamaan bidang. Nah, untuk bidang pertama ini itu adalah x min y plus 2z sama dengan 5. Kita jadikan vektor dulu. Di sini adalah jadinya 4, 1, dan 2. Dan untuk yang bidang kedua itu adalah 7x min 3y plus 4z sama dengan 8. Kita jadikan vektor. Jadi 7, min 3, dan 4. Nah, untuk memeriksa apakah kedua bidang sejajar, kita perlu memeriksa apakah vektor normalnya ini sejajar, dan kita dapat memeriksa apakah vektor normal ini paralel dengan membandingkan rasio koefisiensinya. Nah, seperti ini di rumah adalah x1 ini adalah x bagian 1 atau bagian yang x-nya x1 per x2. Jadi x1 ini adalah dari bidang 1 dan x2 ini dari bidang 2. Dan terus ada Y1 per Y2, sama itu dari Y1 ini bidang 1 dan Y2 nya itu bidang 2. Terus dan Z1 per Z2. Terus hasilnya itu adalah X1 nya ini adalah 4 per X2 itu adalah 7, jadi 4 per 7 tidak sama dengan 1 per 3 atau Y1 per Y2 itu. Terus Z1 per Z2 ini dimasukkan dari 2 per 4. Jadi karena rasio ini tidak sama, maka vektor normal tidak merupakan kelipatan skalar satu sama lain. Nah, dan bidang ini tidak paralel. Oleh karena itu, jawaban dari kedua bidang tersebut adalah tidak paralel. Lanjut di sini nomor 11, diketahui ada dua bidang, yaitu yang bidang pertama itu juga 3x min y plus z min 4 sama dengan 0. Terus yang kedua adalah x plus 2z sama dengan min 1. Nah, yang ditanyakan ini adalah apakah kedua bilangan ini saling tegak lurus. Jadi untuk menentukan apakah kedua bidang ini saling tegak lurus, kita perlu memeriksa apakah vektor normal dari kedua bidang ini saling tegak lurus. Vektor normal dari bidang 3x min y plus z min 4 sama dengan 0 ini adalah seperti ini. A1 itu sama dengan 3 atau x-nya, B1 ini atau y-nya sama dengan min 1, dan z-nya itu sama dengan 1 untuk yang bilangan bidang pertama. Terus yang bilangan kedua di sini ada A2 atau x-nya dulu sama dengan 1, B-nya atau y-nya itu sama dengan 0, dan C2 itu atau z-nya itu sama dengan 2. Nah, terus langsung aja di sini kita menggunakan rumus seperti yang tadi tuh U kali V. Di sini adalah A1 atau x vektor U1 atau V2. Di sini adalah dikalikan terus ditambah dengan B1 dikali B2, terus ditambah juga dengan C1 dikali C2.
Jadi untuk A1 ini adalah 3, kita masukkan A1 itu 3, terus A2 itu 1, jadi 3 dikali 1, ditambah B1 itu adalah min 1, terus B2 itu adalah 0, jadi min 1 dikali 0, plus C1 itu adalah 1, terus dikali C2 itu sama dengan 2, jadi hasilnya itu 1 kali 2. Nah, untuk hasil perkalian ini dan pertamanya itu adalah 3 tambah 2, dan hasil akhirnya itu adalah 5. Jadi karena dot produk ini hasilnya tidak sama dengan 0, maka kedua bilangan tersebut itu tidak tegak lurus. Baik, jadi sini saya akan melanjutkan pembahasan soalnya. Di sini ada nomor 13B, diketahui vektor U sama dengan 3,0,4, terus vektor A ada 2,3,3. Nah, di sini ditanyakan panjang proyeksi vektor U pada vektor A. Nah, jadi di sini menentukan panjang proyeksi vektor U pada vektor A. Nah, di sini ada garis atau titik koordinatnya, bukan titik koordinat, sudutnya. Di sini panjang proyeksi U pada A, dan di sini juga ada panjang A dengan sudut sekan. Nah, terus di sini ada cos sekan sama dengan samping per miring sama dengan panjang proyeksi vektor U pada vektor A per panjang A. Nah, terus di sini ada panjang proyeksi vektor U pada vektor A sama dengan panjang A dengan kosekan. Nah, terus di sini dalam rumus ini adalah panjang proyeksi vektor U pada vektor A. Terus U kali A ini adalah hasil dari dot produk atau produk titik antara vektor U dan vektor A. Nah, A ini adalah panjang dari vektor A. Jadi langsung ini sama dengan panjang U dikali vektor U dikali vektor A per panjang A dikali panjang U. Kita coret panjang U nya disederhanakan, terus di bawah itu langsung tulis panjang proyeksi vektor U pada vektor A sama dengan U kali A per panjang A. Nah, langsung sini adalah mencari panjang dari vektor A. Nah, di sini panjang A sama dengan rumus itulah akar A1 pangkat 2 plus A2 pangkat 2 plus A3 pangkat 2. Jadi ini adalah X-nya, Y dan Z-nya, maksudnya A1, A2 dan A3-nya. Nah, terus isi dengan ini A1 adalah 2, jadi A2 pangkat 2, terus A2 adalah 3, di 3 pangkat 2, dan A3 itu juga 3, jadi 3 pangkat 2. Terus 2 pangkat 2 itu adalah sama dengan 4, 3 pangkat 2 itu sama dengan 9, dan 3 pangkat 2 juga sama dengan 9. Nah, jadi hasilnya itu adalah akar 22. Nah, untuk mencari dot produk vektor A dan vektor U dan vektor A, itu rumusnya itulah U kali A. Jadi sama dengan 3 dikali 2 plus 0 dikali 3 plus 4 dikali 3. Jadi hasilnya adalah 6 ditambah 0 ditambah 12 jadi 18. Nah, selanjutnya di sini adalah panjang proyeksi vektor U pada vektor A sama dengan U dikali A per panjang A. Jadinya 18 per akar 22. Jadi sama dengan 18 per akar 22. Nah, dilihat dari hasil perhitungan di atas, didapatkan proyeksi vektor U pada vektor A adalah 18 per 22. Nah, ini merupakan panjang vektor vektor U sama dengan 3,0,4 dan pada vektor A sama dengan 2,3,3 dengan menggunakan formula U kali A per panjang A. Saja saya membahas nomor 23 yang diketahui itu ada 2, min 5, terus Y nya itu sama dengan min 4X plus 2. Nah, yang ditanyakan itu adalah jarak antara titik X0 dan Y0, terus garis dalam bentuk Y sama dengan MX plus B. Nah, di sini saya langsung menjalankan dengan rumus jarak sama dengan MX0 min Y0 plus B per akar M pangkat 2 plus 1, yang dimana jarak ini adalah jarak antara titik X0 dan Y0 dan garis Y nya ini sama dengan MX plus B. X0 dan Y0 ini adalah koordinat titiknya, terus M nya ini adalah gradient slope dari garis, terus B adalah perpotongan garis dengan sumbu Y, terus panjangnya ini adalah nilai mutlak, terus akarnya adalah akar kuadrat. Terus selanjutnya di sini langsung saya masukkannya MX itu tadi ada min 4. Jadi di sini jaraknya sama dengan min 4 dalam kurung 2 min dalam kurung min 5 plus 2 per akarnya tadi itu adalah min 4 pangkat 2 plus 1.
Nah, jadi jika dihitung dia min 2 dikali 2 dikurang, karena ini dikurang dan min 5 jadinya tambah, jadi min 8 plus 5 plus 2 per akar 16 plus 1. Nah, terus hasilnya itu adalah jarak min 1 per akar 17. Jadi hasilnya itu adalah jaraknya itu adalah sama dengan 1 per akar 17. Jadi jarak antara titik 2 dan min 5 dan garis Y sama dengan 4 min 4x plus 2 adalah 1 per 17 unit. Oke, saja di sini saya akan menjelaskan nomor 25. Di sini diketahui ada bilangan 3, 1 dan min 2. Terus untuk keduanya itu ada x plus 2y min 2z sama dengan 4. Nah, di sini ditanyakan untuk menemukan jarak antara titik S0, Y0 dan Z0 dan sebuah datar AX plus BY plus CZ plus D sama dengan 0. Nah, di sini rumusnya adalah jarak AX 0 plus BY 0 plus CZ 0 plus D. Nah, per dalam akar A pangkat 2 plus B2 plus C2, yang dimana itu artinya jarak adalah jarak antara titik X0, Y0 dan Z0 dan datar AX plus BY plus CZ ini adalah plus D sama dengan 0. Terus X0 dan Y0 dan Z0 ini adalah koordinat titik dari koordinat ini. Terus A, B, C, dan D adalah koefisien dari persamaan datar. Nah, terus yang dalam rumus itu pertama-tama di sini menghitung AX0 plus BY0 plus CZ0 plus D dengan memasukkan nilai-nilai dari koordinat titik ke dalam persamaan datar. Ini memberikan nilai yang menunjukkan jarak titik tersebut dari datar. Terus yang kedua itu adalah nilai absolut atau dot, digunakan untuk memastikan bahwa jarak yang dihasilkan adalah selalu positif karena kita tidak tertarik pada arahnya, hanya magnitudonya. Nah, kemudian di sini kita membagi nilai absolut ini dengan A pangkat 2 B plus B2 plus C2 dalam akar. Ini adalah norma panjang atau vektor norma datar. Ini dihitung dengan mengambil akar kuadrat dari jumlah kuadrat koefisien A, B, dan C. Jadi kita masukkan di sini 3 plus 2 dalam kurung min 1 min 2 dalam kurung min 2 min 4 per 1 pangkat 2 plus 2 pangkat 2 plus min 2 pangkat 2. Terus jaraknya itu adalah panjang 5 per akar 9. Jadi hasilnya itu adalah jarak 5 per 3. Jadi jarak antara titik 3, 1 dan min 2 dan datar X plus 2Y min 2Z sama dengan 4 adalah 5 per 3 unit. Nah, jadi itu saja untuk penjelasan dari saya tugas aljabar linear. Saya mohon maaf jika ada salah kata. Saya ucapkan terima kasih.